Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Kadek di sini di channel kami Gorgan Family. Kali ini saya mau share video tentang pengalaman kami di New Zealand selama 7 bulan. Saya mau share tentang apa saja yang kita tidak pernah lihat di sini, yang kita punya di Indonesia ya, dan apa saja yang hampir sama dengan Indonesia. Ya, yang pertama di sini ternyata New Zealand itu tidak ada ular ya. Kemanapun kita pergi tidak perlu khawatir karena di New Zealand itu ternyata negaranya tidak ada spesies ular sama sekali ya. Dan jadi kita tidak perlu takut kalau kita pergi ke semak-semak atau kemanapun karena kita tidak akan menemukan ular. Oke, yang kedua ternyata di sini anjing-anjing itu tidak ada yang liar, semua anjing itu ada ownernya. Dan kalau kita pergi ke jalan atau berjalan kemanapun, pasti kita melihat anjing-anjing itu dibawa oleh seseorang atau oleh ownernya untuk jalan-jalan dan selalu memakai rantai atau tali ya biar tidak lepas. Kalaupun ada yang lepas mungkin itu tidak disengaja. Dan di sini juga anjing-anjing kalau pergi ke tempat umum seperti pantai itu cuma ada waktu-waktu tertentu di mana ownernya itu boleh melepaskan rantainya, di mana anjingnya bisa berjalan bebas ya. Dan juga saat mereka jalan-jalan dengan anjing, jika anjingnya itu buang air, itu ownernya harus memungut kotoran dari anjing itu dan di-pack dan dibawa pulang atau dibuang di tempat sampah ya. Jadi di sini orang-orang sangat disiplin dengan binatangnya. Setiap pagi atau sore saya melihat orang-orang pasti mengajak anjing-anjing mereka itu berjalan. Mereka memperlakukan anjing itu seperti anak sendiri, seperti keluarga. Dan mereka itu benar-benar sangat pencinta binatang ya. Kucing, anjing itu mereka menyayanginya seperti anak sendiri, seperti keluarga. Tidak ada yang menganiaya binatang. Dan mereka juga tinggal di dalam rumah, diberi tempat yang hangat dan perlakuannya itu sama seperti manusia. Jadi kalau kita pergi kemanapun di sini tidak perlu khawatir ketemu dengan anjing liar atau digigit anjing ya, karena tidak ada anjing liar. Dan juga waktu saya tinggal di Bali, saya pernah mendapat kecelakaan yang cukup berat karena anjing liar di jalanan di dekat pasar saya tabrak dan saya sampai tulang dari kaki di lutut itu sampai berpindah dan harus dikembalikan. Itu pengalaman yang sangat buruk sekali ya dengan anjing di rumah, dan juga pernah kegigit anjing juga. Jadi di sini tidak ada hal seperti itu ya. Dan yang lainnya, yang ketiga, di sini tidak ada sampah. Dimana kalau kita di rumah, sampah itu biasa kita lihat di mana-mana ya, hal yang biasa. Dan juga orang-orang biasanya membuka sesuatu dan sampahnya itu langsung dibuang aja, meskipun ada tempat sampah di sekitarnya. Banyak dari kita yang masih membuang sampah sembarangan, dan itu sungguh tidak bagus ya. Di sini kita pergi kemanapun harus membawa sampah yang kita bawa itu atau yang kita punya itu harus dibawa kembali pulang atau dibuang di mana kita menemukan tempat sampah nanti, karena banyak tempat-tempat umum atau pantai di sini yang tidak menyediakan tempat sampahnya. Jadi sampah itu kita simpan dulu dan nanti kita buang kalau kita ketemu dengan tong sampah ya, atau dibuang di rumah. Dan sungai juga, di sini ada sungai dekat rumah saya, di bawah sini ada sungai yang lumayan besar. Kalau musim hujan biasanya kalau pas hujan airnya itu deras sekali, dan saya tidak pernah lihat ada sampah sampah plastik satupun yang hanyut di sungai itu. Paling cuman ada daun atau ranting saja yang sampah alami. Jadi sungguh beda sekali saya di rumah di desa di sana ya. Sampahnya itu banyak sekali di sungai, dan saat musim hujan itu terutama sampah-sampah hanyut dan memblok sungai-sungai itu, dan airnya itu meluap keluar ke jalanan ya. Jadi itu bedanya. Dan yang keempat, burung.
Kalau di rumah, khususnya di Bali, saya sering sekali melihat orang menangkap burung. Karena saya juga rumahnya tinggal di perkebunan gitu, jadi saya sering melihat orang yang menangkap burung liar, dan saya sungguh tidak senang ya melihatnya, karena kasihan sekali burungnya yang terbang bebas sekarang harus disimpan di sangkar atau dijual ya. Di sini saya melihat burung-burung terbang bebas semua, jenis burung apapun itu mereka bisa terbang bebas, dan burung di sini hampir seperti apa namanya itu, pest, kayak tikus di rumah ya, pemakan segala. Karena kalau kita buang roti atau chip atau apapun di luar, mereka itu pasti memakannya. Dan kami sering memberi mereka makan sisa nasi di sini. Kalau kami punya sisa nasi, kami biasanya memberi mereka makan pagi dan sore. Dan banyak sekali burung di halaman yang datang dan makan makanan yang kita taruh di luar ya. Dan kita juga punya kebun di sini, dan burung-burung pada memakan tomat dan sayur-sayur kita juga. Jadi itu tidak baiknya ya, tapi lebih banyak bagusnya karena kita melihat burung-burung bisa terbang bebas. Di pagi hari burung ada bernyanyi, dan itu sangat indah ya, pemandangan yang sangat indah yang jarang kita bisa lihat di negara kita. Dan semoga saja di negara kita juga ada kesadaran untuk tidak menangkap burung dan membiarkan mereka terbang bebas, tidak menyimpannya di sangkar. Dan di sini juga kita melihat tidak pernah melihat ya orang itu berludah sembarangan. Jadi saya setiap pagi dan siang berjalan dan ketemu lumayan banyak orang ya. Dan saya belum pernah melihat orang ada yang batuk atau meludah di sembarang tempat. Karena saya di rumah punya sebuah warung dan saya sering berada di situ. Orang-orang kadang kalau mau meludah itu meludah di mana saja, biarpun itu di dalam warung kita juga kadang ada orang yang meludah di sana. Itu sangat tidak baik ya, tidak bagus dipandang. Dan di sini sama sekali tidak pernah saya melihat pemandangan seperti itu. Semoga saja kita juga punya kesadaran di rumah, tidak meludah sembarangan. Dan yang ke-6, di sini saya tidak pernah melihat ada tikus ya. Kalau di rumah kami di Bali, hampir tiap malam suami saya itu komplain karena tikus banyak sekali. Kita tinggal di perkebunan dan tikusnya itu luar biasa banyaknya, kadang di atap, kadang di luar berjalan atau di mesin cuci, kadang ada tikusnya. Itu banyak sekali tikus di kampung ya. Tapi di kota juga kayaknya banyak tikus di negara kita. Tikus di sana jadi jadi hama ya. Kalau di sini burung jadi hama, kalau di sana tikus jadi hama. Suka makan tanaman dan juga apapun yang ada di rumah dan merusaknya. Di sini saya tidak pernah melihat satupun tikus. Kita sudah berada kurang lebih 7 bulan di sini, saya tidak pernah melihat tikus satupun ya. Dan kita sudah pindah rumah 3 kali dan saya tidak pernah melihat tikus di rumah-rumah. Kemudian yang ke-7, lalat. Lalatnya di sini kalau musim panas hampir sama dengan di Bali ya. Banyak sekali lalatnya. Kalau kita membuka pintu dan lalat itu langsung masuk. Dan banyak sekali juga lalat di sini, meskipun di sini tempatnya bersih, tapi lalat masih banyak juga ya. Tapi itu cuma di musim panas. Kalau musim dingin kita tidak pernah melihat lalat ya. Lalat dan nyamuk tidak ada di musim dingin. Kalau musim panas nyamuk dan lalat itu lumayan banyak ya. Kemudian hal yang tidak pernah saya dengar di sini juga, saya tidak pernah mendengar kokokan ayam. Sama sekali belum pernah mendengar kokokan ayam selama 7 bulan di sini ya. Kalau di rumah setiap hari, setiap pagi pasti dibangunkan oleh ayam yang berkokok. Kalau di sini tidak ada kokokan ayam. Itu salah satu hal yang saya rindu ya. Dari rumah itu mendengar kokokan ayam dan bangun pagi karena ayam. Mungkin karena orang-orang di sini tidak ada yang memelihara ayam di rumah ya, karena kita juga tinggalnya di perkotaan. Jadi di sini sama sekali tidak ada ayam, orang tidak ada memelihara ayam yang berkokok.
dan kita tidak pernah mendengarnya juga. Apalagi ya, mungkin masih banyak lagi ya. Mungkin ada yang di antara kalian yang punya ide atau tahu hal-hal apa aja yang tidak pernah kalian lihat di New Zealand, bisa ditulis di komen ya. Ya, mungkin itu saja dulu sharing dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur. Terima kasih banyak sudah menyimak dan mensupport channel kami. Dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Dan see you soon.